Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri Rizkia dengan NIM 8604427704 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Baik, yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai fondasi yang menjiwai, mengawasi, dan mengarahkan ilmu pendidikan. Landasan ini menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah kemanusiaannya dan terus berkembang menjadi disiplin yang objektif, metodologis, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Gagasan komprehensif mengenai hubungan filsafat dan ilmu pendidikan dapat diuraikan dengan pengawasan dan penguatan eksistensi ilmu pendidikan filsafat ilmu. Gagasan komprehensif mengenai hubungan filsafat dan ilmu pendidikan dapat diuraikan dengan pengawasan dan penguatan eksistensi ilmu pendidikan filsafat ilmu, memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas atau ontologi dan metode keilmuan yang valid atau epistemologi. Tanpa pengawasan ini, pendidikan hanya akan menjadi sekadar kebiasaan turun-temurun tanpa landasan teoritis yang kuat. Filsafat ilmu memagari ilmu pendidikan dari klaim keilmuan semu dan menjaga agar nilai-nilai moral kemanusiaannya tetap terjaga dari bias teknologi atau ideologi destruktif. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu dengan timbal balik atau pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Ketika pendidik menerapkan teori pendidikan yang ideal, mereka menguji validitas dan kelemahan dari konsep-konsep filosofis tersebut di lapangan. Hasil refleksi dari praktik pendidikan ini memberikan umpan balik atau feedback yang memperkaya teori filsafat ilmu, melahirkan gagasan baru, serta menyesuaikan hakikat ilmu dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan sebagai pisau analisis. 3 cabang filsafat ilmu membedah persoalan pendidikan secara komprehensif, yaitu yang pertama, ontologi, menjawab pertanyaan tentang apa hakikat pendidikan dan manusia. Ini mengarah agar pendidikan memanusiakan manusia secara utuh, bukan sekedar mencetak mesin reproduksi. Dan yang kedua, epistemologi, menjawab pertanyaan tentang bagaimana ilmu itu diperoleh dan divalidasi. Ini mengkaji metode pembelajaran, cara berpikir kritis, dan pendekatan analitis yang paling efektif bagi peserta didik. Dan yang terakhir, aksiologi, menjawab pertanyaan mengenai nilai dan tujuan dari ilmu tersebut. Ini mengawasi agar output pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika, berkarakter, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapannya yaitu yang pertama, penetapan kebijakan Merdeka Belajar didasari oleh analisis aksiologi dan ontologis, di mana pendidikan diarahkan untuk memerdekakan potensi unik setiap individu alih-alih menyerahkannya melalui sistem tes terstandarisasi. Yang kedua, penyusunan kurikulum. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter atau project based learning merupakan bentuk penerapan epistemologi di mana siswa didorong membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata dan pemecahan masalah kritis dengan penanaman budi pekerti dan empati kepada siswa, sedang mengimplementasikan fungsi gabungan epistemologi dan aksiologi. Dan yang terakhir, proses pembelajaran.
yaitu guru yang menyeimbangkan antara penyampaian materi kognitif atau kebenaran ilmiah. Jadi, kesimpulannya, pemahaman filosofi sangat esensial bagi akademisi untuk memastikan bahwa setiap keputusan edukatif yang diambil tidak hanya sekadar mengikuti tren, melainkan benar-benar berakar pada kebenaran dan nilai moral yang hakiki. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.